Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang tiada taranya, yaitu kenikmatan kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan peluang untuk menata kembali kehidupan kita dalam kehidupan yang fana ini. Kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Dan setiap jiwa yang hidup ini pasti akan mati. Oleh karena itu, mari saya ajak panjenengan semuanya untuk bersegera di jalannya Allah. Bagaimana kita bersegera di jalannya Allah? Mari kita mendekat dengan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin untuk melakukan ibadah. Salah satunya yang itu menjadikan ciri seorang muslim, yaitu kita sholat 5 waktu. Jadi apabila kita tidak menjalani ini, maka sesungguhnya kita mengurangi kemusliman kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita masuk pada Kitabu Al-Jannah wasifati na'imiha wa ahliha. Kita akan berbicara tentang surga ini ya. Surga. Kalau kemarin kita berbicara tentang adab ya, ataupun sifatnya orang-orang yang ngaku muslim tetapi dia itu tidak beriman kepada Allah. Dan bagaimana dampaknya itu pun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang Kitabul Jannah wa sifati na'imiha wa ahliha, yaitu kitab yang berbicara tentang berita surga dan sifat-sifat kenikmatan serta wa ahliha, yaitu penghuninya. Hadis yang pertama yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang pertama ini adalah hadis berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hujibatin naru bi syahawat, ya, hujibatin naru bi syahawat wa hujibatil jannah
jannatu bil maqarih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada Abu Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini, hujibatin naru bi syahawat. Jadi katanya Rasul, neraka itu ditutupi dengan syahwat. Jadi nek pengen masuk neraka, syahwat itu jarno silakan. Ya. Dan kalau kaitannya dengan surga gimana? Wa hujibatil jannatu bil maqarih. Dan surga itu ditutupi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Nggak disukai. Kok nggak disukai gimana? Karena di dalamnya ada sesuatu yang berlawanan dengan syahwat, sesuatu yang berlawanan dengan kemauan naluri yang ada pada diri manusia. Manusia tatkala mereka itu telah menyatakan taslim, telah menyatakan dirinya menyatakan yaitu Islam, maka dirinya harus mau ditata oleh Allah. Mau di dalam kehidupan ini dia mengikuti aturan-aturan yang menciptakannya. Apa itu? Ya, yaitu mungkin kalau kita membahas tentang arkanul Islam, wong muslim itu harus sholat. Nah, jadi wong muslim itu wajib sholat. Iya, sholat apa? Sholat 5 waktu. Lek wong muslim ngaku muslim nggak sholat, maka dirinya sesungguhnya dia mengeluarkan dirinya dari Islam. Nggak perlu dilolokne wong, nggak perlu. Dengan hukumnya Allah, dengan sendirinya dia bukan Islam. Nyapo, rukunnya nggak dijalani. Ya, ini bahayanya kalau dia meninggal bapak ibu. Jadi lek wong nggak sholat, ya nggak sholat itu, dan dia nggak sholati dengan sengaja, maka apabila dia kemudian mati, maka kita dilarang untuk mensolatinya. Dilarang maksudnya. Ya. Terus dia KTP ini Islam. Ya. Maka kewajiban untuk sebagaimana yang ada di dalam aturan Islam sebenarnya terlepas. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan dirinya sendiri dari Islam. Nyapo enggak melakukan sholat. Karena di dalam hadisnya Rasulullah itu jelas sekali, man taraka as-shalah faqad kafar. Barang siapa yang dia itu tidak sholat dengan sengaja. Ya, ada para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, dan itu kemudian apa? Diikuti dengan perbuatan yang selanjutnya pula, maka faqad kafaro, maka dia kafir. Maka dia termasuk orang-orang yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir, iya. Terus gimana? Ya lek sik diwene urip, ya tentang tobat toh. Mungkin misal dheweke enggak ngerti lek iku akibatnya dampaknya sampai kemudian menjadi kafir, menjadi orang yang dia keluar dari Islam. Setelah mendengar demikian ini, maka kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
dengan tobat yang sesungguhnya. Apakah itu akan diampuni oleh Allah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ghafurur rahim." Allah itu sesungguhnya apa? Mengampuni hambanya yang dia meminta ampun. Kapan itu? Apabila dia masih diberikan kesempatan di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi tatkala kalau dia telah melampaui kehidupan dunia, maka dia akan mendapatkan layaknya sebagaimana kajian kita kemarin. Ya. Kita kemarin mengkaji kaitannya dengan bagaimana sifat-sifat orang yang ngaku muslim tetapi dia melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mendapatkan sebutan baik Al-Quran ataupun hadisnya Rasulullah SAW itu adalah orang munafik. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Menurut Imam Nawawi, ya, di mana beliau menyatakan para ulama itu menyebutkan bahwa hadis ini adalah salah satu wujud keindahan. Keindahan dari bahasa dan kefasihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Di mana apa? Di mana di situ Rasulullah Nabi SAW itu memberikan perumpamaan yang sangat indah. Ya, hujibatin naru bisyahawat, itu sebuah apa? Sebuah perumpamaan. Ya, jadi dihijabinya seseorang atau dia itu akan ditutupinya seseorang itu, ya. Kalau kemudian apa? Kalau kemudian dia akan masuk neraka, pasti menggunakan syahwat. Ya. Dan itu berbeda dengan orang-orang ahli surga. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu, Al-Quran memberitahukan begini kaitannya dengan penghuni surga ini, yaitu di dalam surat Al-Hasyr. Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di dalam surat Al-Hasyr, Allah mengatakan begini, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ya. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Yang enggak sama apanya Pak Ghazali? Semuanya. Orang-orang yang mereka itu ahli neraka, dia perilakunya tidak sama dengan orang-orang ahli surga. Bagaimana tidak samanya? Orang-orang yang mereka ahli neraka, mereka tidak mau memperhatikan terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Apa yang diperhatikan oleh mereka? Syahwat mereka, keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan yang mana dia ingin luapkan, mereka ingin penuhi tanpa adanya tuntunan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya ada sesuatu yang mungkar malah dilakoni. Sesuatu yang mereka itu malah diperintahkan oleh Allah, abote setengah mati untuk menjalankan. Dudu weane, dudu hae, ya itu dikuasai. Tetapi apa? Hae itu kemudian apa? Malah kemudian apa? Dia kemudian wok dan lain sebagainya. Nah, ini ya, kalau sudah begitu, ini apa? Sangat berbeda.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashabul jannah, ya. Dan orang-orang yang mereka itu penghuni surga, mereka itu apa? Humul faizun. Yaitu mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, memiliki kemenangan, duweni kemenangan, ya, keberuntungan. Kalau kita berbicara keberuntungan, sopo toh wong kemudian nggak mau untung, nggak ada. Ya, dalam kehidupan ini, ya, kalau ditanyai kowe pengen kemudian kowe pengen kemudian beruntung, kowe pengen. Ya, kowe pengen masuk surga, kowe pengen. Ya, kowe pengen masuk neraka, enggak. Ya. Tapi kalau orang yang kafir, orang yang mereka itu telah nyengkal, ya, nyengkal apanya? Hatinya, nyengkal apa? Pikirannya. Ngomongnya begini. Dan itu nanti akan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar. Jadi orang-orang yang kafir tatkala dalam kehidupan ini dengan perkataan-perkataan seperti menantang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nantinya di yaumil qiyamah akan apa? Akan gemetar karena apa yang dia perbuat dahulu semuanya terlihat. Ya. Tantangan-tantangan yang dia lakukan tadi itu kemudian apa? Akan nampak dalam gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti jadi yaumul qiyamah, yaumul hisab nanti. Ya. Katanya gimana? Pak Omo, aku lek masuk neraka rapomo. Ya, tak laponane. Ya, kan ada yang gitu ya. Ya, kowe iki aja sok kemudian apa ngaruh-ngaruhi aku. Saksirku to arep dungkil balik saksirku, masuk ini saksirku. Ya itu urusanku. Nah, kalau begini ini maka orang ini punya sifat watak yang namanya menutup kebenaran yang datangnya dari Allah. Kalau istilahnya Al-Qur'an kafir. Nah, itu saudara. Saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Artinya tidak akan sampai ke surga kecuali melalui perkara-perkara yang sulit, ya, dan juga tidak disenangi. Jadi perjalanan masuk surga itu bapak-bapak, ibu-ibu itu apa? Abot bagi orang yang mereka itu abot, tapi akan menjadikan apa? Sangat mudah bagi orang-orang yang beriman. Karena sifat orang beriman itu apa? Ya mungkin pernah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Sifatnya orang beriman itu ya'muruna bil ma'ruf. Ya, sifatnya orang beriman itu selalu menyampaikan kebenaran, mengajak kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lek gak diterima wong-wong piye gimana? Nah, kita ini harus paham. Kita ini tidak diberikan kewenangan untuk memberhasilkan seseorang. Kita tidak boleh memaksa mereka, tetapi kewajiban kita yaitu menyampaikan risalah yang diberikan oleh Allah. Mana-mana yang itu benar, mana-mana yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka panjenengan kita sami ini wajib hukumnya untuk menyampaikan. Hukumnya wajib. Kalau itu diam gimana Pak Ghazali kalau kewajiban? Maka berarti dia meninggalkan kewajiban.
Wa yanhauna 'anil munkar, dan sifat orang mukmin itu apabila ada kemungkaran pasti dia akan mencegah. Ya, pasti akan mencegah. Tidak akan mau berkumpul juga enggak mau, menyokong juga enggak mau, lebih-lebih meridhoi juga enggak mau, mendukung juga mau. Itu sifat-sifat orang mukmin. Tapi Pak Ghazali, kalau seandainya di situ itu ada orang mengatakan mukmin, tetapi malah dia bersama orang kafir, orang yang mereka itu malah memusuhi orang muslim yang lainnya, maka orang yang seperti ini ya lek sing ngaku muslim maka dia munafik. Sopo munafik-munafikan. Memang begitu aturannya Allah. Ya. Kalau nggak mau munafik, maka apa? Ya kafir. Ini saudara, lek mau kemudian jadi orang mukmin, ya lakonono apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini saudara, kan ini, aduh berat amat ini Islam. Nah, inilah yang dikatakan oleh Imam Nawawi, para ulama terdahulu. Kalau ingin kemudian masuk surga, maka jalan perkara yang dilakukan itu apa? Bisa jadi perkara tadi, perkara yang sulit bagi dirinya untuk menjalankan. Ya, sulit. Ya. Tapi bagi orang yang beriman yang kemudian mereka itu telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka dengan kesenangan hatinya dia menjalankan. Nah, inilah ya. Menjalankan dia. Kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah menyatakan begini, innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu apabila ada kebaikan, apabila dia ada kebenaran, yusari'una fil khairat, bersegera dia ada dalam kebaikan tadi. Itu sifatnya orang mukmin. Ya. Ini saudara, oh begitu ya, iya. Ya. Selanjutnya, jadi surga itu apa? Sesuatu perkara yang tidak disenangi, ya. Kalau disuruh menjalankan, ya, banyak alasan, ya. Dan tidak akan sampai ke neraka. Jadi tidak akan masuk ke neraka, bapak-bapak, ibu-ibu, kecuali mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Nah ini loh, sudah ditunjukkan dia. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini sudah tahu aturannya Allah, jangan ditabrak karena mungkin apa? Nafsu kita muncul, hawa nafsu kita muncul, atau hawa nafsunya manusia yang lain. Kita ini apa? Mengikutinya. Ini enggak boleh. Ya. Wala in taba'ta ahwa'ahum ma ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, janganlah sekalian sekali-kali itu kemudian apa? Mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa itu? Orang-orang yang tidak mau menuhankan Allah. Orang-orang yang mereka itu tidak mau taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala setelah datang kebenaran Islam kepada kalian. Ya, jadi kalau kemudian sudah ada ketentuan di dalam Islam tapi dia masih mengikuti mereka, maka apa? Allah menjanjikan, ya. Allah menjanjikan, ya. Janjinya apa? Tidak ada penolong, tidak ada yang akan memberikan keselamatan bagi mereka semuanya nanti tatkala mereka kembali kepada kehidupan akhirat. Enggak ada penolongnya, enggak Allah. Ya. Di satu sisi kan orang muslim mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, kan gitu ya. Tapi dia tidak mau mengikuti ajaran Muhammad khatamil anbiya wal mursalin, maka apa? Aduh susate. Wong gak gelem mengikuti aturan-aturan sing
ditentukan oleh Allah melalui Rasulnya, kok pengen itu pertolongan, nggak akan. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, kalau itu ke neraka, ya, maka tidak akan masuk ke neraka kecuali mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Ya. Maka barang siapa yang dapat menghancurkan sesuatu yang kemudian menutupinya tadi, artinya dia bisa mencegah terhadap hawa nafsunya, mencegah terhadap syahwatnya, maka dia akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Tetapi sebaliknya, kalau dia malah kemudian karena kemudian melakukan dengan syahwatnya, mengikuti syahwatnya, maka dia pun akan dimasukkan oleh Allah di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudara. Terus gimana Pak Ghazali supaya kita ini sesuatu perkara itu sulit kemudian tidak disenangi? Ya, caranya gimana kita ini bisa supaya nantinya kita ini enjoy menjalankannya? Begini Bapak Ibu. Kalau di dalam Al-Qur'an itu perintahnya begini, ya. Sebenarnya pernah saya sampaikan kepada panjenengan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi, ketika kalian dikatakan diperintahkan untuk berlapang-lapang di dalam majelis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka apa? Maka berlapanglah kalian. Artinya apa? Di situ kita ini sepertinya oleh Allah dipaksakan. Lek ora duwe ilmu agama, ngaji yo, gitu loh ya. Jangan malah kemudian apa? Wis gak ngerti agama, mulang sara, musuhi wong mukmin. Nah, ini sudah. Ya. Dikandani malah malang kerik. Dikandani malah kemudian apa? Malah wani. Ya. Maka yang demikian ini Bapak Ibu, kewajiban kita semuanya yaitu menyampaikan, ya, suara itu disampaikan sampai ke telinga kepada hamba Allah, itu wilayahnya kita, ya. Dan tidak ada kewenangan bagi kita untuk kemudian apa? Oh, si fulan itu ngaji nggon kene, kemudian itu akan taat kepada Allah. Enggak ono sing jamin. Maaf, saya juga tidak bisa menjamin itu. Ya. Kenapa? Karena tugasnya hanya menyampaikan. Ya. Ora gelem gimana? Yo ben wis ora gelem. Apa yang jelas nanti di yaumil kiamah akan ditanyai, sudahkah kalian sampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah? Saya akan katakan sudah. Ya. Panjenengan kita sami itu kemudian nanti akan ditanyai, wis apa tidak dengar kalau ono itu peringatan-peringatan tentang agamanya Allah, maka nantinya tidak ada perbantahan yang bisa dibantah oleh mereka, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mungkin mulutnya bantah, oh saya mendengar, saya kemudian apa? Saya kemudian itu duduk, maka telinganya itu bersaksi, enggak, dia ngapusi, enggak dengarkan, malah ditinggal turu. Ya, terus lagi kamu datang untuk pengajian, oh datang, maka sikilnya kemudian bersaksi, enggak, dia ngapusi. Ternyata apa? Dia berat untuk apa? Mendatangi majelis-majelis ilmu. Gitu aja, saudara. Ya. Ini yang kemudian apa? Nanti di dalam sebuah peradilan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi. Terus gimana Pak Ghazali? Mumpung kita ini masih diberikan kemudahan oleh Allah. Artinya apa? Artinya kita ini masih diberikan kehidupan. Ayo, ya,
kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, meneruskan terus-menerus melakukan kebaikan. Untuk gimana? Untuk selalu kita taat dan patuh kepada Allah. Selain itu gimana? Bersabar dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan apa? Kehidupan ini mungkin. Ya, harus bersabar, iya. Ya. Karpane enggak kelakon, ya. Tujuannya enggak sampai, targetnya ora sampai, ya, karena nafsu yang kemudian diinginkan, maka apa? Bersabar. Ini saudara. Selain itu, ya, selain itu, kita ini harus saling kemudian memaafkan, jujur, berbuat baik kepada orang-orang yang mereka itu melakukan kemungkaran. Kemudian bersabar menahan nafsu dan syahwatnya. Itu sabar. Ya. Tapi kalau kemudian terus-terusan, maka pada akhirnya akan menjerumuskan dirinya dalam lembah kenistaan. Oleh karena itu dipaksakan Pak Ghazali. Iya, kalau lafadznya Al-Quran tadi, kalau kita ini bapak-bapak, ibu-ibu mengetahui ada kebaikan, ya, mengetahui ada kebaikan, kita ini aras-arasen atau lebih-lebih kemudian hati-hati loh ya. Kalau kita ini kemudian apa? Kalau sudah ada kata itu berarti apa? Enggak suka. Hati-hati ini. Bukan artinya dia tidak suka kepada apa orangnya tadi, tetapi tidak suka terhadap apa yang disampaikan. Yang disampaikan apa? Yaitu risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati itu. Ya, kan banyak orang, aku gak seneng itu pengajian si fulan itu. Sesungguhnya orang ini juga kemudian apa? Akan menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini saudara. Ya. Mari kemudian apa? Kita lanjutkan apa yang menjadikan nasihatnya Imam Nawawi, ya. Akan tetapi syahwat yang diperbolehkan tidak termasuk di dalamnya. Namun kemudian apa? Hal itu dibenci atau dimakruh. Yang dimakruhkan, maka apa? Janganlah dilakukan, ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan perbuatannya akan menyeret pelakunya dalam persoalan-persoalan yang diharamkan. Kalau subhat itu gimana Pak Ghazali? Kalau itu nggak jelas hukumnya, ya, maka apa? Lebih baik ditinggalkan. Termasuk makruh itu lebih baik ditinggalkan. Jangan kemudian apa diterus-terus no. Karena apa? Karena itu bisa sewaktu-waktu akan jatuh di dalam perkara keharaman. Ini saudara. Selain itu apa? Selain itu ya dampak yang mungkin terjadi sebelum dia meninggalkan kehidupan ini biasanya akan menjadi keras hatinya. Apa keras hatinya itu? Dia apabila dia itu dinasihati, dia sudah jengkal, dia tidak mau menerima, dia tidak cocok, apalagi dia tidak mau, ya sudah. Hati-hati kalau sudah demikian ini, maka apa? Bisa-bisa akan jatuh di dalam keharaman. Ini saudara. Kita lanjutkan ya, hadis yang kedua. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala, pernah Abu Hurairah itu berkata demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pernah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
qala Allahu. Pernah kemudian apa firman-Nya Allah demikian, ya. A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainu ra'at, ya, wala udhun sami'at wala hadara 'ala qalbi bashar fa aqra'u in syi'tum. Ya. Maka di situ dinyatakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang belum pernah dia lihat dengan matanya. Ya. Inilah yang kemudian apa janjinya Allah. Mala ainun ra'at. Tidak pernah itu dilihat oleh matanya. Tidak pernah kemudian apa dilihat oleh matanya. Wala udunun sami'at, dan tidak pernah itu didengarkan oleh, artinya tidak pernah mendengar dari telinganya sendiri. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas sedikit pun di hatinya manusia. Apa itu? Ya, yaitu kehidupan akhirat nantinya. Baik itu kehidupan surga ataupun kehidupan neraka. Jadi begini Bapak Ibu-ibu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjukkan pertama, bagaimana dia sebagai seorang hamba meyakini kepada Allah. Artinya apa? Dalam persoalan tauhid, siapa yang harus kita ini yakini. Kemudian yang kedua, kalau seseorang itu sudah yakin, maka sudah barang tentu tidak ada sedikit pun rasa ataupun perilaku yang menyimpang dari yang telah dia yakini tadi. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, maka loyalitasnya, ya, kecenderungannya dalam kehidupan ini, maka dia hanya tunduk patuh kepada Allah karena ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintah untuk dijalankan yang sifatnya wajib itu sangat berat, ataupun itu sesuatu yang dilarang oleh Allah juga berat untuk ditinggalkan. Ini saudara, ya. Tatkala kalau kemudian orang itu kemudian bisa untuk bisa menjaga tadi, maka sudah barang tentu apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, ya, yang tidak pernah terlintas sedikit pun atau tidak pernah dilihat oleh mata ini dan juga tidak pernah didengar oleh yang namanya telinga, dan tidak pernah kemudian terlintas sedikit pun di hatinya manusia, maka gimana? Maka di situ kita akan tertuntun dengan sesuatu kebaikan yang nantinya akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Begini Bapak Ibu, apa itu yang dimaksud di dalam hadis ini? Begini, sebagaimana mukadimah yang saya sampaikan tadi, ya. Saya tadi mengambil sebuah ayat yang ada dalam Al-Quran. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan membawa agama yang benar. Ya. Jadi benar-benar agama yang kita yakini ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dari siapa? Itu kan subjektivitas kamu muslim. Ingat, kita jangan sampai terlintas di dalam lisan kita semacam ini. Kenapa? Berarti dia bukan orang muslim. Ingat ini. Kenapa? Karena kita ini kalau kemudian kita sudah menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
maka apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun yang ditunjukkan oleh Allah, apapun yang dibawa oleh Rasulullah, maka bagi orang mukmin yakin, maka dia apa? Hanya tunduk, rukuk dan sujud hanya kepada Allah Ta'ala. Ini saudara. Tapi kalau sik nyengkal atine, ora cocok atine, gresula atine, terus apa nih? Ora seneng atine, gak cocok atine. Sedang apa yang gak cocok itu ternyata kebenaran yang datangnya dari Allah. Sesungguhnya dia bukan tidak cocok kepada seseorang itu, tetapi apa? Tidak cocok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara. Ini ya. Mari kemudian kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa enggak mengenal Muhammad? Semuanya mengenal. Ya, semuanya mengenal dia. Sampai-sampai sebelum bisanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin. Apa maknanya Al-Amin? Dapat dipercaya. Kenapa? Karena enggak pernah berbuat bohong, tidak pernah ngapusi wong, tidak pernah melakukan apa? Penipuan dan lain sebagainya. Tetapi ini Bapak Ibu, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad dengan membawa risalah kebenaran, yang mana kebenaran tadi ternyata apa? Bertentangan dengan kondisi apa yang ada di dalam masyarakat pada saat itu, maka dia, siapapun yang kemudian pernah mengenal Muhammad, dia kemudian apa? Mereka memusuhi Muhammad. Kenapa kok memusuhi? Karena ngungkit Muhammad, ngungkit perilaku yang dilakukan oleh masyarakat di situ. Nyako, dia memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasane ngeten. Bahasane saiki. Ada yang selain Allah Subhanahu wa taala dia taati. Ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia patuhi. Ada selain Allah Subhanahu wa taala yang dia ibadahi. Ya. Ini saudara. Oleh karena itu apa? Ayo kita, apabila ada seruan dari Al-Qur'an ataupun sunnahnya Rasulullah SAW, ayo kita jaga, jangan sampai kita ini apa? Berlawanan. Ya. Enggak setuju, ya, kemudian enggak srek, ya, dan lain sebagainya, maka apa? Jangan. Kenapa? Sebagaimana katanya Imam Nawawi tadi, ya, apabila sesuatu yang itu tadi, kebenaran tadi ternyata kemudian menjadikan dirinya tidak mau, ya, maka bisa jadi akan membuat hatinya menjadi keras. Keras itu apa? Berlawanan dengan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara, ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-A'raf itu malah lebih ini, ya, lebih mengenal lagi. Panjenengan bisa buka itu di dalam surat Al-A'raf ayat 2, ya. Jadi kalau orang yang kemudian mereka itu ditunjukkan Al-Qur'an, kemudian dia itu sempit dadanya, maka Allah menunjukkan dua hal. Bagi orang yang mereka merasa tersindir, merasa ditunjuk, mereka merasa dihukumi, ya, maka sesungguhnya orang-orang ini adalah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Ghazali, iya. Bagi orang-orang mukmin, ya, bagi orang-orang mukmin, maka apabila kemudian ditunjukkan Al-Qur'an, ditunjukkan petunjuk yang ada dalam kehidupan ini, walaupun mungkin
apa yang ditunjukkan tadi itu sesuatu yang mungkin, ya, yang mungkin saat itu dia pelakunya, yang mana kemudian dia tidak sesuai dengan Al-Quran, maka apa? Tidak ada rasa dia sebagaimana orang kafir tadi, ya, orang yang mereka ingkar tadi. Tetapi apa? Wa dzikra lil mu'minin, maka itu menjadikan pelajaran bagi mereka untuk apa? Untuk kembali kepada kebenaran. Ini saudara, ya. Panjenengan bisa buka itu di dalam surat Al-A'raf ayat 2. Ya, ayat 2 Pak Ghazali, iya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan kepada panjenengan, jangan sampai itu menjadi bumerang bagi kita semuanya, kemudian kita keras hati kita untuk menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Berarti gimana? Ya, sebagaimana yang tadi disampaikan, ya. Jadi memang apa? Untuk masuk menjadi ahli surga enggak mudah, ya. Sesuatu yang kita banyak enggak sukai, ya. Sehingga kenapa Al-Qur'an menyatakan fafsahu, ya, supaya kita ini apa? Memaksakan diri untuk kemudian berlapang diri, supaya kita kemudian apa? Mendapatkan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Sopo sing ngomong Pak Ghazali? Allah sendiri. Fafsahillahu lakum, maka niscaya kalian akan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh, ya. Selanjutnya Bapak, untuk menutup ini. Jadi apa-apa yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nanti itu kemudian apa, baik itu surga ataupun neraka, tidak pernah itu terlintas atau tidak pernah dilihat oleh manusia. Ya, kalau sebaik-baiknya keindahan di surga tidak pernah itu dilihat oleh manusia di dunia ini. Demikian pula enggak pernah mendengarkan seenak-enaknya kehidupan dunia ini. Maka apa? Di akhirat nanti orang-orang ahli surga mendapatkan kenikmatan tidak pernah dia dengar di dalam kehidupan dunia. Terus gimana Pak Ghazali? Melebihi dari itu. Kalau gambaran sebuah riwayat itu menyatakan gini, apa yang itu jenengan rasakan langsung hadir. Kalau kebaikan ini ya, langsung tek gitu. Ya. Loh betul ini. Ya, kok bisa ya? Bisa. Dan perlu kita ketahui bersama, walaupun kita makan banyak, walaupun kita ini apa? Pokoknya seperti kehidupan dunia ini, yang jelas di dalam kehidupan akhirat di surga itu tidak ada kotoran, tidak ada sesuatu yang sifatnya kotor. Ya, ini apa? Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan hadis yang pertama ini menjadikan wawasan bagi kita semuanya sebagai penyemangat bagi kita. Ternyata kehidupan surga nantinya itu hanya diperoleh orang-orang yang betul-betul ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan dia nyingkiri dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum